Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara. Kami menyapa dengan penuh kasih dan anugerah Tuhan. Tetap semangat, tetap hidup di dalam anugerah dan kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini marilah kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita hidup di ujung dari akhir zaman ini dengan meneladani seorang tokoh yang jikalau dia bisa melakukannya, tentulah ini menjadi teladan dan contoh yang baik supaya kita juga bisa melakukannya. Mari kita akan membuka di dalam Kejadian pasal yang kelima ayat 21 sampai 24. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca kisah Henokh ini, kisahnya sangat singkat. Hanya di dalam Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24 saja. Tapi ini menjadi teladan dan contoh bagaimana kita menjalani hidup seperti yang sudah Henokh jalani. Cerita atau kisah tentang Henokh ini seperti sebuah dongeng. Mengapa? Karena kisah ini seperti dalam mimpi yang tidak pernah terjadi. Bagaimana mungkin manusia bisa hidup bergaul sedemikian erat dengan Allah sampai dia diangkat Allah ke sorga. Dalam seluruh perjanjian lama, hanya 2 orang termasuk Musa, 3 orang yang memang keberadaan akhir hidupnya diangkat Allah. Selain Musa, Henokh, termasuk Elia dengan kereta berapi. Tetapi terlepas daripada itu, Bapak Ibu Saudara, kita mau lihat bagaimana Henokh hidup di dalam dunia ini. Kejadian pasal yang kelima ini menceritakan tentang keturunan Set. Keturunan Set ini adalah pengganti Habel yang telah mati dibunuh oleh Kain. Keturunan Set adalah keturunan yang baik, sedangkan keturunan Kain adalah keturunan yang jahat. Keturunan Set adalah mereka yang mengenal Allah. Di dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-26, kita baca. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamai Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi zaman Set, orang mulai memanggil nama Tuhan. Orang mengenal Tuhan. Dan keturunan Set adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Kelanjutan dari kehidupan Henokh, Henokh hidup di zaman yang sudah mulai rusak dan jahat. Walaupun keturunan Set ini adalah keturunan yang mulai memanggil nama Tuhan, tetapi puncak dari kejahatan manusia di zaman Kejadian pasal yang kelima adalah air bah. Bagaimana Allah begitu kecewa sehingga manusia dan semua permukaan makhluk hidup yang ada di bumi dimusnahkan Tuhan oleh air bah. Itu berarti Henokh hidup di zaman yang sulit, zaman yang berat karena lingkungan dan keadaan masyarakat sekitar sudah berangsur-angsur hidup dalam kejahatan dan kerusakan moral.
Tetapi Henokh tidak demikian. Waktu Henokh hidup, Henokh belum punya hukum Taurat. Henokh belum punya pewahyuan atau perjumpaan atau tokoh panutan bagaimana dia bisa menjalani hidup yang benar bersama Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat Henokh hidup bergaul dengan Allah. Apa dasar Henokh hidup bergaul dengan Allah? Sementara belum ada Alkitab, belum ada Taurat, belum ada tokoh panutan yang menjadi teladan hidupnya, ada sedikit referensi dan pemahaman dasar mengapa Henokh bisa hidup bergaul dengan Allah. Dari mana Henokh mengenal Tuhan? Tentu sedikit banyak dari pengaruh orang tua keturunan Set. Tetapi lebih daripada itu, Alkitab mencatat di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ketiga, Roh Allah yang tadinya berdiam di dalam diri manusia tidak lagi berdiam di dalam diri manusia. Mengapa? Karena manusia memilih untuk mengeraskan hatinya melihat anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik. Kalau manusia yang keturunan Set memiliki Roh Allah sehingga Roh Allah bisa memberikan pengenalan dan pemahaman tentang Allah, namun sebaliknya keturunan Set ini atau manusia anak-anak Allah justru mengeraskan hati terhadap suara dan pimpinan Roh Allah. Di tengah-tengah itulah justru tampil hidup Henokh. Henokh berbeda dengan masyarakat keturunan Set atau anak-anak Allah pada waktu itu. Dia telah memilih dan memutuskan, dia telah bertekad untuk membangun hubungan dengan Allah. Dia rindu mengenal Allah walaupun dengan referensi tentang Roh Kudus dalam kehidupan. Roh Kudus menuntun kehidupan Henokh sehingga Henokh mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Henokh oleh Roh Kudus mengenal Allah, maka Henokh tahu Allah Sang Khalik Elohim Yahweh itu adalah Allah yang kudus. Tuhan Allah Khalik dan pencipta langit dan bumi adalah Allah yang adil, Allah yang maha kasih, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, dan seterusnya. Semuanya itu adalah pengenalan Allah yang Henokh dapatkan dari kepekaan dia, batinnya senantiasa mendengar Roh Kudus dalam hidupnya. Roh Kudus terus-menerus menuntun dan membimbing hidup Henokh sehingga dia mulai mengenal Allah dan membangun kehidupan yang erat dengan bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika berbicara tentang Allah yang Maha Kasih, maka Henokh tahu di dalam hidupnya Allah sangat mengasihi dia. Dan kalau Allah sangat mengasihi Henokh, maka Henokh pun juga mengasihi Allah. Bagaimana mungkin kalau Henokh mengasihi Allah, dia bisa mengkhianati Allah yang sudah sangat baik terhadap dia? Dia akan menghormati Allah karena Allah juga sudah menunjukkan kasih-Nya kepada Henokh. Karena Allah yang dipahami Henokh adalah Allah yang kudus, maka hidup Henokh ketika bergaul dengan Allah juga hidup di dalam kekudusan. Henokh tahu apa yang harus dia lakukan, apa yang menyenangkan hati Tuhan, dan apa yang menyakiti dan melukai hati Tuhan.
Itu sebabnya dia bergaul dengan Allah. Demikian juga Allah itu maha adil. Jika Allah maha adil, maka Henokh tahu hidupnya haruslah dijalani dengan takut akan Dia. Sebab hidup yang takut akan Tuhan akan membuat Henokh semakin hari semakin berjalan dalam kebenaran. Sebab di ujung kehidupannya, Henokh tahu dia akan mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan. Karena Tuhan adalah adil. Dan demikian seterusnya. Hidup Henokh bergaul dengan Allah. Artinya Henokh memahami betul apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan rasakan, yang dikehendaki Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak punya ruang dan tempat untuk menyakiti, melukai, mendukakan hati Tuhan. Tidak seperti lingkungan masyarakat sekitar. Walaupun Roh Allah ada di dalam hidupnya, tetapi mereka menulikan, mereka mengeraskan hati terhadap suara Roh Kudus, terhadap pimpinan Roh Kudus. Mereka lebih tertarik kepada hawa nafsu dengan melihat gadis-gadis, anak-anak yang cantik dari keturunan Kain tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidaklah mudah untuk hidup 300 tahun bergaul dengan Allah. Jika hidup kita 60, 70, 80 tahun maksimal, maka belum sampai usia kita. Kita belum sempat seperti Henokh. Mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun kita bergaul dengan Allah. Itu sudah merupakan sesuatu yang sangat berat. Tetapi Henokh 300 tahun hidup bergaul dengan Allah. Sementara lingkungan sekitar, masyarakat tidak mendukung kehidupan untuk dia bergaul dengan Allah. Tetapi itulah yang terjadi. Kalau Henokh bisa, bagaimana dengan kita? Dibutuhkan tekad, komitmen yang kuat, perjuangan untuk kita terus membangun hubungan dengan Allah dengan intim dan dekat. Henokh tidak mau hidup yang menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Seluruh kehidupannya hanya dipusatkan dan difokuskan untuk berkenan di hadapan Allah. Sebagai wujud perkenanan Allah kepada hidupnya, Henokh diangkat oleh Allah ke surga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah dunia lebih cantik dan menarik dalam kehidupan kita? Apakah hidup bergaul dengan Allah adalah sesuatu yang membosankan dan menjenuhkan? Bisa jadi kita sulit membangun hubungan dengan Allah. Kita sulit bergaul dengan Allah karena kita mempunyai kekasih hati lain. Kita tidak bisa mengasihi Allah dengan yang sama juga mengasihi dunia. Kita harus memberikan hati dan hidup kita sepenuhnya, segenap hati mengasihi Tuhan Allah kita, seperti yang terdapat di dalam Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan seterusnya. Jika kita bercabang hati, kita tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak mungkin bisa membangun hubungan dengan Tuhan jika kita tidak bisa mengasihi dengan segenap hati. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Kalau Henokh ada Roh Kudus, ada Roh Allah dalam hidupnya, Tuhan yang sama di zaman anugerah ini juga mengaruniakan Roh Allah kepada kita.
Apakah kita rela untuk dipimpin dan dibimbing di bawah pimpinan Roh Allah? Kalau Henokh lebih memilih untuk hidupnya dituntun dan dibimbing oleh Roh Allah, seharusnya kita di dalam Roma 8 ayat yang ke-14, siapa yang dipimpin oleh Roh Allah, dia adalah anak-anak Allah. Kalau Henokh belum ada Alkitab pada zaman itu yang menuntun dia untuk hidup bergaul dengan Allah, yang bisa menuntun dalam kebenaran, maka kita pada zaman anugerah ini memiliki Alkitab firman Allah sebagai sumber kebenaran. Pertanyaannya adalah, apakah kita menyia-nyiakan Roh Allah dan firman Tuhan sehingga kita mengesampingkan untuk hidup bergaul dengan Allah? Mungkin dunia lebih cantik dan menarik sehingga kita tidak bisa hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perjuangan Henokh sangat berat di lingkungan yang sudah jahat dan rusak, tetapi dia memilih untuk bergaul dengan Allah. Demikian juga kita. Dunia bukan semakin baik, dunia semakin jahat, dunia semakin rusak. Kita pun harus memiliki tekad dan perjuangan untuk memilih, saya mau bergaul dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup seperti apakah yang kita jalani? Hidup seperti apakah yang kita jalani sekarang ini? Apakah kita sedang hidup bergaul dengan Allah, atau kita sedang bergaul dengan dunia dan keindahannya? Amin. Tuhan Yesus memberkati.